Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hidayat Sumarti Yudin Saputra dengan NIM 21050974052 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B tahun 2021 pada mata kuliah Jaringan Komputer. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas mengenai web server. Oke, langsung saja kita membahas mengenai pengertian dari web server itu sendiri. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian dari browser itu memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas dari web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Kemudian untuk cara kerja dari web server sendiri, yaitu secara garis besar cara kerjanya dengan menerima permintaan data klien, kemudian mengirimnya kembali dalam bentuk berkas atau konten website. Jadi di sini terdapat browser atau klien, di mana browser atau klien ini akan melakukan request kepada web server dengan cara HTTP request. Nah, setelah request selesai diproses oleh web server, kemudian web server akan mengirimkan file dengan HTTP respon kepada browser. Nanti kemudian browser akan menampilkan file yang telah diberikan oleh web server, yaitu berupa konten website yang telah diberikan, seperti itu. Kemudian fungsi dari web server sendiri ada 3. Yang pertama itu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan juga siap digunakan. Kemudian yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan juga modul yang tidak terpakai. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Kemudian untuk selanjutnya, produk dari web server ada 5. Yang pertama di sini ada Apache. Untuk vendor sendiri dari Apache untuk penggunaan di dunia sekitar 48,5%. Kemudian yang kedua ada Nginx. Untuk Nginx sendiri ini vendornya adalah Nginx Incorporation dengan pengguna 35,4%. Kemudian yang ketiga ada ISS dengan vendornya dari Microsoft dengan pengguna sebesar 10,8%. Kemudian yang keempat ada Lightspeed Web Server dengan vendor dari Lightspeed Technologies dengan pengguna sekitar 2,9%. Dengan terakhir yaitu ada GWS. Nah, untuk GWS sendiri dari Google dengan pengguna sekitar 1,1%. Nah, untuk web server ini memiliki keunggulan masing-masing. Sebagai contoh, untuk Apache sendiri itu pengaturan lebih mudah, open source, dan juga memiliki komunitas yang cukup besar. Kemudian dari Nginx seperti ringan, banyak fitur yang stabil, dan juga performa tinggi. Dari ISS ini memiliki dukungan penuh dari Windows dan adanya kemampuan untuk pengecekan kesalahan seperti itu. Dan juga kerja menggunakan PHP itu lebih stabil. Next, nah untuk layanan dari web server kita bisa mendapatkan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara lokal. Nah, secara lokal ini kita dapat mengunduh file instalasi web server, kemudian kita letakkan pada komputer lokal kita. Kemudian jika menggunakan cara lain yaitu menyewa di sini merupakan menyewa perangkat FPS pada penyedia layanan FPS. Biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Nah, apabila kita sudah terdapat FPS, kita tinggal mengklik saja dan juga FPS ini sudah siap dengan sistem operasi yang kita inginkan. Nah, jika belum terinstall, kita bisa melakukan proses instalasi dari web server dan melakukan akses ke FPS. Kemudian next, di sini ada HTTP dan juga HTTPS. Nah, untuk HTTP sendiri merupakan kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Ini merupakan seperangkat aturan untuk mentransfer file.
berupa teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di WWW atau World Wide Web. Nah, kemudian setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. Nah, ini HTTP ini merupakan protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP atau IP dari protokol dasar di internet. Kemudian yang kedua yaitu HTTPS, merupakan Hypertext Transfer Protocol Secure. Ini adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi dengan SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS ini memungkinkan komunikasi data antara web klien dan juga web server terenkripsi dengan baik. Next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan Cisco Packet Tracer. Ini merupakan skema jaringan yang akan kita buat. Terdapat 4 PC, 6 PC, 1 laptop, 1 smartphone, dan ada 5 server seperti ini, dan juga 3 router, 2 switch, dan 2 access point. Oke, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Nah, jadi ini telah saya buat sebelumnya untuk skema jaringan atau infrastruktur jaringan yang akan kita pakai. Nah, di sini kita menggabungkan pada proyek-proyek sebelumnya dengan proyek seperti subnetting, kemudian ada routing dynamic, kemudian ada DHCP dan juga wireless. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga sebagai berikut. Nah, di sini. Untuk sebelum itu, kita lakukan ping terlebih dahulu ke web server. Web server di sini kita ping dari PC1, PC4, laptop juga smartphone. Nah, untuk web server sendiri di sini memiliki IP 434341. Oke, kita lakukan ping terlebih dahulu ke command prompt, klik ping 434341. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil melakukan ping dari PC1 ke server web server. Kemudian ke PC4 kita ping juga, ping 434341, kita enter. Nah, sudah merespon. Selanjutnya ke laptop, dari laptop ke PC, ke web server. Kita ke desktop, command prompt, ping 434341. Sudah merespon. Oke, dari smartphone ping 434341. Mohon maaf, kita masukkan ping terlebih dahulu. Dan ping ready. Nah, sudah terkoneksi ke web server semuanya. Kemudian kita lanjutkan ke percobaan kedua. Nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Oke, kita ke web server yang ada di atas ini, kita klik ke service. Nah, sebelumnya untuk HTTP ini merupakan defaultnya itu off, kita on kan. Nah, di index file kelima ini .html kita edit, kita klik edit di sini. Nah, kemudian ganti isi index HTML sehingga menjadi seperti ini. Ini merupakan file HTML. Nah, HTML merupakan Hypertext Markup Language. Ini file yang digunakan untuk mengisi konten dari website yang ada di seluruh dunia. File HTML ini adalah file dasar banget. Oke, langsung saja kita isikan. Oke, di sini kita hapus, kemudian kita paste, kita save. Yes. Oke, selanjutnya kita ke percobaan berikutnya. Pada PC1 dan juga laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan
perintah seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke Cisco revisi 1 pada program desktop ini web browser. Kita masukkan http http://43434341. Oke, kita go. Nah, maka sudah berhasil tampilan website dari file HTML yang telah kita buat sebelumnya seperti ini. Seperti ini sama. Nah, kemudian setelah dari PC 1, kita lanjut ke laptop. Kita ke laptop, ke browser, http://43434341. Kita go. Nah, maka sudah tampil seperti itu. Nah, sekian, terima kasih mengenai presentasi dan juga simulasi dengan Cisco Packet Tracer tentang web server. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kinanyar Sumat Iudin Saputra dengan NIM 2105009740052 dari program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas B tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DNS server. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai DNS server. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pengertian. Pengertian dari DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, normalnya untuk mengakses internet kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, cara ini tuh cukup merepotkan sebab kita perlu punya daftar lengkap IP address website yang kita kunjungi dan juga memasukkannya secara manual satu per satu. Nah, NS atau name system ini yang meringkas pekerjaan kita. Nah, kita tinggal mengingat nama domain dan juga memasukkannya dalam address bar. Nah, kemudian DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address komputer agar dipahami. Misalkan kita mengakses Google. Nah, biasanya kalau awal kita menuliskan IP address-nya yaitu misalnya 172.2.0.0.142 ke dalam address bar. Nah, dengan DNS ini kita hanya mengetikkan google.com maka kita ke halaman Google seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari DNS sendiri itu yang pertama meminta informasi address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian yang kedua minta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang kita masukkan. Kemudian cara kerja dari DNS. Nah, untuk cara kerja dari DNS sendiri, yang pertama itu ada DNS query. Ini merupakan istilah teknis meminta informasi soal IP address. Nah, hal ini dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar. Kemudian ada yang kedua ada recursive query. Ini user memberikan hostname, yang mana kemudian DNS resolve harus berikan jawaban. Ada kemungkinan dua jawaban. Pertama itu menyediakan informasi yang relevan. Kedua yaitu menampilkan pesan error karena informasi yang tidak bisa ditemukan oleh server. Kemudian yang ketiga ada iterative query. Ini user memasukkan hostname. DNS resolve akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, maka akan mencari informasi di root server dan alternative name server yang berdekat dengan relevan DNS. Kemudian yang keempat ada non-recursive query, merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Nah, tipe ini tidak memerlukan pencarian di root service atau alternative name service server karena data yang tersimpan di dalam cache. Kemudian ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. Ini merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau ISP. Kemudian ada root name server. Ini merupakan katakanlah informasi yang kita cari tidak bisa ditemukan di ISP. Maka kemudian dari sistem akan mencari informasi yang kita butuhkan ke root name server. Nah, root name server ini merupakan semacam database atau basis data yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Nah, tetapi server ini meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Kemudian ada TLD name server. Nah, dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada alternative name server. Setelah menemukan server yang diinginkan, sampailah kita ke alternative name server. Nah, jenis server satu ini memiliki semua informasi yang lengkap soal situs website yang dituju. Nah, proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Seperti itu. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari DNS. Ada ARICOD, ini untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IP
address versi 4. Kemudian ada AA record atau tree record, ini menyimpan informasi hostname dan hubungan dengan IP generasi ke-6 atau V6. Kemudian ada MX record, ini merekam server SMTP yang khusus digunakan sekali berkirim email atau teman. Kemudian ada GNAME record, ini merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu teman. Untuk GNAME ini digunakan untuk redirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tidak perlu memperbarui DNS record. Kemudian ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Kemudian ada PTR record, ini merupakan memberikan izin pada DNS resolve untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan ke hostname. Kemudian ada cert record, ini adalah menyimpan sertifikat inskripsi atau sertifikasi keamanan. Kemudian ada SRV, ini adalah menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. Kemudian ada TXT record, ini merupakan membawa dan juga menyeluruhkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Kemudian yang terakhir ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS John. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita membuat skema jaringan seperti gambar di samping dan memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dengan disambung ke DNS server, web server, dan juga FTP server. Oke, ini untuk skema jaringannya seperti ini. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Ini untuk Cisco Packet Tracer yang telah kita buat sebelumnya di jaringan web server. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk jaringan ke setiap server dari PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone. Ke PC1 terlebih dahulu, kita ke command prompt, kita lakukan ping ke DNS server. Kita ketikkan ping 33333331, enter, maka akan melakukan ping. Nah, maka sudah berhasil. Akhirnya kita ping ke web server, yaitu 43431. Ping ini sudah berjalan. Selanjutnya ke 43432 atau FTP server. Nah, setelah dari PC1, selanjutnya kita lanjut ke PC4. PC4 di sini, ke desktop, command prompt, ping 4343, kita ke DNS server lebih dahulu, yaitu 33333331. Nah, berhasil. Kita ping ke 43431 ke web server. Sudah berhasil. Jadinya ke 43432 dan juga sudah berhasil. Jadinya ke laptop, desktop, command prompt, ping 33333331. Sudah berhasil. Selanjutnya ping 434341 dan ping ke 43432 juga berhasil. Selanjutnya ke smartphone, desktop, command prompt, ping 33333331. Sudah berhasil. Selanjutnya ping 434341 berhasil, dan juga ping 43432 juga berhasil. Selanjutnya ke langkah berikutnya, yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut, seperti ini. Kita ke DNS server, ke service. Nah, untuk defaultnya ini akan kita ke DNS terlebih dahulu. Nah, untuk defaultnya akan off,
maka kita akan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan mulai dari ftp.telkom.com, untuk tipenya itu record, kemudian addressnya kita arahkan ke 434342 atau FTP server. Itu juga dengan jarcom.com dengan tipe record, kita arahkan addressnya ke 434331 ke web server. Nah, untuk CNAME ini atau pengaliasan kita arahkan yang awalnya dari www.jarcom.com kita arahkan ke jarcom.com. Jadi seperti itu. Ini untuk detailnya. Nah, selanjutnya ke langkah berikutnya. Pada PC1, laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Oke, kita jalankan nslookup yaitu jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita ke PC1, kita ke command prompt, tapi ketikkan nslookup jarcom.com. Kita enter. Nah, untuk servernya kita diarahkan ke 333331 yaitu DNS server. Dan juga untuk alternatifnya ke jarcom.com ada di 43431 atau web server. Nah, kita masukkan lagi untuk www.jarcom.com. Kita enter. Nah, seperti ini. Ini untuk www.jarcom.com merupakan alias dari jarcom.com, yaitu sama-sama menuju ke 43431 seperti itu. Jadi sama seperti ini. Oke, untuk berikutnya. Nah, pada PC1 dan juga laptop, buka aplikasi browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://jarcom.com atau seperti ini. Jika berhasil, akan tampil berikut. Oke, kita ke PC1, ke desktop, dan ke web browser. Kita masukkan http://jarcom.com. Kita go, maka akan muncul seperti ini yang file kita masukkan sebelumnya ada pertemuan web server di web server. Nah, kita masukkan juga dari www.jarcom.com. Kita masukkan desktop terlebih dahulu, kita web browser lagi, kita masukkan www.jarcom.com. Kita go. Nah, maka akan sama karena www.jarcom.com ini merupakan alias dari jarcom.com, jadi sama saja isinya. Nah, kita coba juga di laptop karena untuk perintahnya ini dari PC1 dan juga laptop. Oke, dari laptop, web browser, kita masukkan, kita go. Maka akan muncul, kita tutup kembali, kita masukkan yang www.jarcom.com, www.jarcom.com, go. Maka akan muncul seperti ini. Oke, nah untuk next. Nah, pada PC1 dan juga laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut, yaitu nslookup ftp jarcom.com. Oke, untuk PC1, kita jalankan perintah nslookup ftp jarcom.com. Benar seperti itu? Ya, itu ftp.jarcom.com. Enter. Nah, maka akan diarahkan kepada FTP dan alamat 43432 ini adalah FTP server. Jadi seperti itu. Kita cek juga di laptop, command prompt, kita enter terlebih dahulu, nslookup, nslookup ftp.jarcom.com. Enter, maka sama saja. Nah, selanjutnya buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah berikut, yaitu ftp.jarcom.com. Nah, sebelum itu saya sudah membuat settingan di FTP server, the service, yaitu FTP.
Di sini saya akan dan saya membuat user setup dengan seperti ini, yaitu username dengan coba dan juga password coba. Kita masukkan dan kita add. Nah, kita coba dari server, database server dari PC1 juga laptop. Dari PC1, kita masukkan perintahnya, kita enter ftp ftp.sercom.id. Mohon maaf, seharusnya .com bukan .id. Nah, username-nya itu coba, yang passwordnya itu juga coba, maka kita berhasil login. Seperti ini, login mode on, pasif mode on. Nah, itu untuk PC. Untuk laptop, kita coba, kita enter ftp.sercom.com. Masukkan username coba, dan passwordnya juga coba, maka berhasil login. Jadi sama seperti ini. Nah, demikian penjelasan mengenai DNS server dan juga praktikum percobaan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.